Laknat sepanjang masa. Peristiwa itu terjadi dalam Perang Salib. Tak kala tentara Nasrani menyerbu ke tanah Arab dan dihadapi oleh Sultan Salahuddin Ali Ayyubi. Kekejaman tengah merajalela. Apalagi Richard si hati singa sedang ganas-ganasnya membunuhi pasukan Islam. Pada suatu kesempatan penyerbuan, secara licik beberapa tentara Islam terjebak. Seluruhnya terbunuh kecuali 3 orang. Mereka ditangkap dan dihadapkan kepada Raja Nasrani itu. "Kalian akan dihukum mati," teriak Richard. Ketiga tentara Islam itu hanya menunduk. Yang seorang masih sangat muda, yang kedua sudah sangat tua, dan yang terakhir baru separuh baya. "Kalian tinggal pilih, mati macam apa yang kau hendaki? Digantung, disalib, atau dirajang sampai lembut?" Tentara yang muda dan yang tua itu tetap tenang. Yang separuh baya tampak ketakutan. Mukanya pucat pasi, gemetar sehingga lunglai. Dia bertumpu di atas lututnya. "Tapi jangan khawatir, masih ada jalan buat selamat. Asalkan kalian mau memeluk aga kami dan menjadi mata-mata kami. Kalian akan dibebaskan dan mendapat kesenangan serta harta kekayaan." "Hai anak muda," teriaknya kepada tentara Islam yang masih belia itu. "Bagaimana keputusanmu? Mau mati atau selamat?" Pemuda yang terbelenggu erat itu meludah lalu mengucap, "Allahu Akbar." "Ular busuk, cincang dia, Algojo," seru Richard dengan murkanya. Datanglah Algojo yang tinggi besar. Dengan kasar anak muda itu diseret pergi. Dia dimasukkan ke dalam sebuah tong yang bagian dalamnya dipasangi paku-paku. Tong itu ditutup rapat, lalu digulingkan dari atas bukit. Kedua kawannya yang lain disuruh menyaksikan jalannya hukuman mati itu. Begitu tong tersebut tiba di dasar bukit, dibukalah tong itu. Kedua tentara Islam itu memekik ngeri melihat nasib temannya. Badannya sudah tercabik-cabik bagaikan dirajang-rajang. Kemudian, dihadapkanlah tentara yang tua. Dia didorong dengan ganas, disuruhnya ke depan Richard. "Sudah kau lihat nasib temanmu? Kau inginkan nasib seperti dia atau mau hidup mulia?" Tentara tua itu menjawab, "Saya ingin hidup mulia." "Bagus," teriak Richard kegirangan. "Jadi kau mau menjadi mata-mata kami?" "Tidak." "Hah?" teriak Richard kaget. "Saya mau hidup mulia di sisi Tuhan. Allahu Akbar," jawab tentara tua itu dengan pasti. "Cecurut tua bangka, kita lihat saja nanti," ejek Richard dengan mata berapi-api. "Dan kau, yang ketiga?" Tentara yang separuh baya ini dengan gemetar maju ke muka. Dia membungkuk-bungkuk ketakutan. Saya lain dari mereka." "Tuanku, saya mohon ampun tuanku. Hahaha. Bagus, bagus." Raja Nasrani itu tertawa seraya memilih-milih kumisnya. "Artinya kau bersedia memeluk agama kami?" "Bukan itu saja. Saya ini sebetulnya memeluk Islam hanya ikut-ikutan. Saya berperang juga karena dipaksa tuanku." "Bagus, bagus," jawab Richard makin girang. "Hai komandan pasukan mata-mata, angkat dia sebagai wakilmu," teriaknya kepada salah seorang perwiranya. Komandan tersebut dengan pandangan licik maju ke depan. "Ampun Baginda Raja, sebelum saya terima dia, saya ingin tahu sampai di mana kebenaran perkataannya." "Maksudmu?" "Dia harus membunuh temannya sendiri, baru saya percaya." Sebelum diperintah, pengkhianat itu maju dan berkata menjilat, "Saya bersedia, tuanku, saya bersedia." Maka komandan itu pun menyerahkan sebilah pedang kepadanya. "Bunuh dia dengan kejam." Pengkhianat tersebut dengan mata menjijikan mengambil pedang itu. Tentara tua temannya sendiri ditusuknya dengan senjata itu di perutnya, lalu dibeset hingga ke dada. Gugurlah Syahid itu seraya memekik, "Allah." Kemudian si pengkhianat maju ke depan sambil tertawa puas. "Percayakan tuanku sekarang?" Richard mengangguk-angguk kepala, lalu berkata, "Dayang-dayang, dandani orang ini dengan pakaian yang bagus-bagus, dan hibur dia semesra-mesranya." "Sebentar, Baginda," setelah komandan mata-mata. "Tidak sepatutnya dia diberi kehormatan seperti itu." Si pengkhianat kaget. "Raja juga begitu." "Maksudmu, bukankah dia telah melaksanakan tugasnya dengan baik?" "Justru itulah, tuanku, kita mesti hati-hati," jawab sang komandan yang lihai itu, "terhadap kawannya sendiri yang sudah digaulinya selama
lamanya dia tega berbuat demikian kejamnya. Apalagi terhadap kita yang baru dikenalnya hari ini. Suatu waktu dia pun pasti akan mengkhianati kita. Raja berpikir, jidatnya mengerut, lantas mengangguk-angguk. Melihat hal ini, si pengkhianat meratap-ratap. Ampun tuanku, saya tidak akan berbuat begitu. Baginda, kata komandan seterusnya, sifat khianat adalah sifat terlaknat. Kalau dia pada suatu hari melarikan diri dan melaporkan hal ikhwan pertahanan kita kepada tentara Islam, apakah tidak akan hancur kita ini? Jadi apa yang harus kita lakukan? Tanya Richard. Hukum dia dengan kejam, melebihi terhadap kedua temannya yang kesatria itu. Algojo, perintah Richard. Masukkan dia ke kandang macan. Maka diseretlah pengkhianat tersebut dengan bengis. Dia menangis meminta-minta ampun, namun tidak dipedulikan. Sebentar kemudian terdengarlah raungan memilukan hati, tak kalah tubuh dan dagingnya dicabik-cabik oleh binatang buas itu. Sengsara dia di dunia dan sengsara pula di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.